A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Insyiqaq yang terakhir kemarin sampai ayat yang menerangkan kelompok yang beruntung dan berbahagia, yaitu orang-orang yang nanti di akhirat catatan amalnya diberikan, didatangkan dari arah kanan gitu ya. Catatan amalnya itu datang dari arah kanan. Orang-orang yang demikian itu orang-orang yang mendapatkan hisaban yang ringan, yaitu ya ayat ini ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang catatan amalnya didatangkan dari sebelah kanan, dari arah kanannya, maka akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Kemarin diterangkan oleh hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Jarir, ya, di mana Rasulullah SAW, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Manu kisal hisabu uziba." Barang siapa yang hisabnya berat, lama, ya, berbelit-belit gitu ya, proses hisabnya lama, berat, pasti masuk neraka, hasilnya pasti masuk neraka. Nah, barang siapa yang proses hisabnya demikian pasti masuk neraka. Ya, Rasulullah SAW bersabda demikian. Aisyah bertanya, Afalaisallahu ta'ala qala, bukankah Allah Ta'ala berfirman, yaitu Aisyah menyebutkan ayat ini, fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Qala Rasulullah SAW menjawab, ini nih yang nikmat pisannya yang disebut hisaban yasira. Ya, Aisyah menanyakan, bukankah Allah berfirman fasaufa yuhasabu hisaba yasira? Rasulullah SAW bersabda, laisa zakabil hisab. Ternyata yang di ayat itu ya disebutkan dengan yuhasabu hisaban yasiro. Bukankah Allah berfirman demikian? Nah, ternyata yang dimaksud dengan yuhasabu hisaban yasiron, ya Rasulullah, ini penjelasan dari Rasulullah SAW tentang arti makna maksud dari yuhasabu hisaban yasiro. Laisa zakabil hisab, itu bukan proses hisab, gitulah, itu bukan hisab. Apalagi di sini pakai taukid gitu ya, pakai taukid nih, laisa zakabil hisab, nah, itu mbaknya taukid, artinya penekanan, itu betul-betul bukan, gitulah, itu betul-betul bukan hisab. Walakin zalika al ardu, nah, yaitu al ardu itu hanya dilihat, itu hanya dilihat oleh Allah. Catatan amalnya hanya dilihat, tidak dihisab, itu tidak dihitung-hitung berapa banyak dosa, berapa banyak amal soleh, hanya dilihat dan pasti ada dosa. Karena ini kan dihisabnya, kalau yang masuk surga tanpa hisab, nah baru dosanya itu sudah hilang dari catatannya. Ya, dosanya itu sudah hilang dari catatan kalau yang masuk surga tanpa hisab. Kalau ini dihisab, kan sebutnya yuhasabu hisaban yasiro. Jadi ada catatannya hanya tata ini nih, walakinna zalikal ardu, itu hanya dilihat oleh Allah. Hanya dilihat berarti tidak dihitung-hitung, hanya dilihat berarti langsung diampuni.
Nggak ditinggali wungkul teh nya lah aya catatan mah segitu wungkul. Artinya ya kan Allah mah sebetulnya tahu isi seluruhnya kan yang mengumpulkan catatan amal kan. Nah, catatan amal manusia itu kan Allah yang memegang. Malaikat yang mencatat kemudian menyetorkan catatannya kepada Allah. Nah, Allah lah yang memegang catatan seluruh amal manusia. Allah sebetulnya tahu kan isi dari A sampai Z-nya lah gitu, seluruh catatan awalnya Allah sudah tahu sebetulnya. Maka hanya dilihat, hanya di formalitas silah sebut ini bukan hisab sebetulnya, hanya demikian, hanya dimunculkan, diperlihatkan gitulahnya. Waman nukisal hisabu yaumul qiyamati uziba. Nah, Rasulullah mengulang kata-kata ini, waman nukisal hisabu yaumul qiyamah, barang siapa yang hisabnya taita nukisha itu berat lah gitunya, proses hisabannya itu berat, lama, betul-betul dirinci satu persatu yang mana dosa, berapa amal solehnya, kemudian hitung-hitungan. Nah, yang mengalami proses hisab demikian uziba, nah ini pasti hasilnya azab, ya pasti hasilnya masuk neraka. Nah, kemarin sampai di sana nih ya. Nah, ini kelompok ini yaitu yang sejak awal sebetulnya ya, sejak awal sejak catatan amalnya didatangkan, nah itu sudah menunjukkan, mengindikasikan. Karena nanti ada kelompok berikutnya, ada yang kelompok yang ininya yang beruntung, yang berbahagia itu sudah bisa dilihat berarti. Dari mana catatan amalnya itu arah datang catatan amal diberikan kepada dirinya itu dari sebelah mana. Kalau datang dari sebelah kanan itu indikasi beruntung dan berbahagia. Nah, bahkan lanjutan ayatnya kan wayang qolibu ila ahlihi masruro, dan mereka akan berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan bergembira. Nah, ini nih yang ya, ayat ininya kemarin yang tersisa wayan qolibu ila ahlihi masruro, ya seperti inilah penjelasannya ya. Nah, orang yang didatangkan catatan amalnya didatangkan dari arah sebelah kanannya, yuhasabu hisaban yasiro bil ardi. Nah, hanya demikian berartinya akan apa namanya, artinya masuk pengadilan iya gitunya, karena dihisab itu kan diadili, hasilnya kan nanti apakah selamat masuk surga atau masuk neraka, ya seperti pengadilan di kita lah gitunya, masuk ke pengadilan, diproses lah gitu, berjalanlah proses pengadilannya, hasilnya apakah terbukti bersalah atau bebas murni, atau bebas murni atau bebas bersyarat. Ya artinya kan proses pengadilannya itu proses. Nah, hasilnya, nah ternyata kalau yang ini ya, yang catatan amalnya didatangkan dari sebelah kanannya, ayatnya gitunya, kalau ayatnya, redaksi ayatnya hisaban yasiro, hisab berarti dihisab benar gitu kan, prosesnya gitulah, masuk pengadilannya iya benar. Beda dengan yang tanpa hisab, artinya tanpa proses pengadilan. Kalau tanpa hisab, kalau ini ya anggaplah kalau ada gedung pengadilan di sana juga ada kan tempat pengadilan, nanti Allah hakimnya, Rasulullah saksinya, ada tempatnya, entah gedung gitu berupa gedung pengadilan gitu nanti di akhirat atau di tempat terbuka, sehingga bisa disaksikan oleh seluruh manusia ketika seseorang dihisab, diadili. Sehingga tempat terbuka berun rame berunnya ngeri diadili. Jangan video ini diputer tuh amalna sok rek nolak kumaha tah di ini ditayangkan, diputar tah pakai non proyektor tah, pakai infocus. Putar amal tah, diputar kembali amalnya, nggak ada yang tersembunyi kan, berarti nah benar-benar tidak ada yang tersembunyi.
Nah mereka yang kelompok ininya yang mendapatkan yang catatan amalnya didatangkan dari sebelah kanan, mereka ini masuk proses hisabiah, artinya masuk pengadilan, diproses di pengadilan, tapi hanya seperti ini gitu, ininya jalannya pengadilannya hanya seperti ini. Catatan amalnya itu hanya dimunculkan, ditampakkan, sudah selesai. Ya hanya katakanlah hanya ini catatan amalnya orang ini, tapi nggak sukses mana makan itu lah. Nggak iya ayat catatan amal nama itu al-ardu itu dimunculkan, ditampakkan. Hanya demikian gitunya, hanya demikian prosesnya. Beda dengan yang dihitung-hitung, can ditanya ke Allah, teh mengapa begini, mengapa begitu, semua bisa nggak jawab. Ya, ini nih hisaban yasiron bil ardi yarji'u ila ahlihi ya, kemudian hanya mengalami, hanya menjalani proses yang demikian kan. Kalau kita bisa menggambarkan bahwa betul masuk proses pengadilan, tapi kalau caranya seperti ini kan ini hanya formalitas disebutnya, diadili enggak sebetulnya. Ya kan tidak diadili kan, tidak dihisab sebetulnya. Makanya laisa zaka bil hisab, itu ya kata-kata dari Rasulullah. Laisa zaka bil hisab, di hadis tadinya pakai penekanan lagi pakai taukid tadi, laisa zaka bil hisab. Yang itu bukan, ya laisa artinya tidak, bukan. Ya laisa zaka bukan, itu bukan hisab, artinya bukan proses pengadilan. Walakinna zalikal ardu, nah itu hanya seperti itulah, al ardu itunya hanya ditunjukkan bahwa ini nih catatan amalnya, tapi tidak diungkap. Ya, tidak diungkapnya, tidak dirinci satu persatu, itu dihitung jumlah amal solehnya, jumlah dosanya, enggak. Nah orang yang seperti ini yarji'u ila ahlihi wa asyiratihi, alahnya gitu ya teh bakal gitu. Ampun, ya mereka ini akan kembali kepada ahlihi, kepada kata ahlinya ahlun itu bisa berarti pasangannya, istri mungkin kalau suami kan istrinya, kalau istri suaminya. Nah akan kembali kepada pasangannya, istrinya atau suaminya, wa asyiratihi dan keluarganya, fil jannah di dalam surga. Makanya hasilnya langsung ke surga. Sangat sebentar berarti kan prosesnya. Ya ada yang namanya formalitas, sempatlah di mana ge soalnya lah ngarang formalitas itu pira aku serius. Artinya kalau hisab yang serius bener kan dihitung-hitung kan, dihisab itu kan dihitung, nggak ada proses demikian. Itu Rasulullah sendiri tadi yang menyebutkan laisa zakabil hisab, bukan dihisab. Formalitas hanya masuk gedung pengadilan. Nah, nggak saya beri lempengnya, iya catatan amalnya ayah, pokoknya nggak sekali itulah. Oh, tidak didudukan di tempat terdakwa, artinya tidak didudukan di tempat terdakwa, ya berjalanlah proses pengadilan. Allah hakimnya, Rasulullah saksinya, entah malaikat gitu, jaksa penuntut nanti. Iya pantasnya di neraka sabaralila ya. Cek malaikat orang itu geus tingali amalna. Jaksa penuntut teh apa menuntut sekian tahun, kayak hakim nu mutuskeun. Pan gitu proses pengadilan teh, jaksa yang menuntut berapa tahun nih di. Kalau di kita kan seperti itu. Ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Itu kalau pengadilan di kita, di akhirat nggak ada nanti saksinya terlalu banyak untuk menghindar, untuk yang meringankan apa? Allah, tambah yang meringankan ampunan dari Allah nggak ada lagi. Nah akan kembali, nah ini nih ya memang kan disebutnya ini kelompok yang beruntung, berbahagia. Mereka akan kembali berkumpul dengan ahlinya, ahlihi ila ahlihi wa asyiratihi,
akan kembali berkumpul dengan pasangannya, akan kembali berkumpul dengan keluarganya fil jannahnya di dalam surga. Nah ini menurut penulis nih ya, boga tabiton farhan masruron, itu semuanya artinya bahagia. Tilu dijajarkan artinya bahagia, senang, riang, bukan malah ya tuh ya, mugtabiton riang, gembira, farahan bahagia, masruron ini bahagia. Jadi itu dalam keadaan bahagia, bahagia dan bahagia. Sebetulnya hanya sinonimnya lah kitunya, riang, senang, bahagia. Eta keneh kan sebetulnya maknanya. Berbahagia bima a'tahullahu, dengan apa yang diberikan oleh Allah, dengan apa yang diberikan. Karena tadi kan berkumpul dengan istrinya, dengan pasangannya, dengan keluarganya di dalam surga, bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka di dalam surga tersebut. Nah, segalanya lah, intinya tetap ada dua sebetulnya. Kalau sekarang kan kalau sekarang di dunia, di bumi, manusia itu kan terdiri dari dua, jasad dan ruh. Kalau meninggal kan dipisahkan, dikeluarkan, dipisahkan ruh dengan jasad. Jasadnya dibuang ke bumi, akan hancur dan hilang, sementara ruh tetap hidup di alam kubur, bukan di kuburan. Dan di alam kubur itu ada nikmat dan siksa kubur. Tapi nanti di akhirat, ketika manusia dihidupkan lagi oleh Allah, diberi lagi jasad yang baru. Ya, artinya nanti hidup di akhirat itu manusia bukan hanya ruhnya, tapi seperti di dunia, terdiri dari jasad dan ruh. Nah, maka apa yang didapatkan nanti di dalam surga sama seperti ketika di dunia. Apa yang didapatkannya itu ada kenikmatan yang bersifat jasadiah, nanti di surga itu ada kenikmatan yang, jadi ini sebut nanti, atau bahasa lainnya kenikmatan lahir batin, kenikmatan untuk jasadiah dan yang bersifat jasadiah dan ruhiyah. Ya, kenikmatan jasadiah mah seperti di bumi saja. Nikmat untuk jasad apa? Ya, kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau kepanasan ngiuhan. Dan di surga itu juga ada kenikmatan-kenikmatan yang bersifat jasadiah, ada juga kenikmatan yang bersifat dan bentuknya sama. Coba kalau di dunia sekarang kenikmatan yang bersifat ruhiyah apa? Kalau yang bersifat jasadiah, maka di dalam ayat dan hadis, ya, di dalam ayat dan hadis juga banyak yang menerangkan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu kenikmatan apa? Jasadiah, indah terlihat, makanan kan ada yang berupa makanan buah-buahan dan sebagainya, itu bersifat jasadiah. Yang bersifat ruhiyahnya sama ketika di bumi, da ayeuna ge kitu. Kenikmatan ruhiyah, kenikmatan ruhiyah manusia ketika di bumi apa? Sama sebetulnya dengan ketika nanti di surga, yaitu mendapatkan rahmat dan ridwan, kecintaan dan keridoan. Di dunia kita ayeuna eta nu nikmat sebenarnya mah. Kalau makan nikmat gak? Nikmat jasadiah. Hanya bersifat di dunia mah, kan dunia itu karakternya rendah. Karakter dari dunianya yang emang dunia segala-galanya seperti ini. Rendah, sebentar, kemudian sedikit. Saya sebut dunia mah urusan apapun segalanya. Karena dunianya kecil, berarti sedikit kan? Dan dunia nanti akan berakhir, berarti tidak selamanya. Dan kadarnya rendah.
Tapi kalau di surga nanti nikmatnya makan seperti apa? Beda ketika di dunia itu. Nikmatnya makan sama yang terasa oleh manusia, kalau makan nikmatnya seperti apa? Nanti di surga juga sama, tapi kadarnya lebih tinggi, terus jumlahnya. Kalau manusia di dunia ini soal makan contohnya ya. Kalau manusia di dunia ini makan, apalagi kalau sedang lapar misalnya nya. Kalau sedang lapar, jaba dengan anu ngeunah, nggak sepokona mah. Oh, ya pokoknya nikmat lah. Padahal keur lapar pan tadi kayaknya jeung gepuk. Padahal keur lapar mah di naspan ge. Ya iyalah atuh. Tapi kan kalau di dunia makan porsinya paling sepiring, wah nikmat, tambah lagi, nambah. Tapi kedua piring masih nikmat nggak kalau diteruskan? Takkan, terbatas. Ya terbatas nikmat iya. Tapi ini ada hadisnya yang menerangkan begini ya, di surga nanti ya pokoknya kan makhluk hidup memakan pasti. Penghuni neraka saja minta makan. Penghuni neraka saja minta makanan dari penghuni surga. Penghuni neraka itu makan, berilah kami itu apa yang ada di sana. Hanya penghuni surga menjawab, raiso. Raiso tuh bisa. Ngajawab nate tidak bisa. Karena Allah, disebutnya Allah mengharamkan apa yang ada di surga itu untuk penghuni neraka. Lamun secara pribadi teh mah hayang mere teh, tapi oleh Allah sudah tidak boleh itu apa yang ada di surga itu bagi penghuni neraka. Nah, yang di surga ini hadis yang menerangkan begini. Kalau tadinya makan itu kenikmatan bersifat jasadiah, ya di surga nanti itu kenikmatan jasadiah. Hanya bedanya kalau di surga itu Allah memberi kekuatan makannya 100 kali lipat. Ayeuna mah pan sapiring ya sakapeung kan nu kaduana geus lah komo jeung kecap unggul mah. Ada teh pengaruh kalau kumaha ge mau tidak mau. Mau tidak mau kalau dengan lauk yang kita kurang selera kan jadi malas, mau itu mau wajar biasa. Tapi di dalam surga itu Allah memberi kekuatan makannya bagi penghuni surga itu 100 kali lipat. Nikmat keneh beak 4 piring teh dahar deui kitu ulah nya. Dahar deui nikmat keneh. Terus nepi ka 88 kakar terab. Geus 88 piring kakara weh. Geus wareg cenah. Nuh teu nya atuh. 88 piring teh atuh. Yang dimakan masuk ke dalam perut itu entah kemana. Karena di surga nanti itu tidak akan menjadi limbah seperti ketika di bumi. Ya, apa yang dimakan, apa yang diminum oleh penghuni surga itu hanya akan menjadi eta paling jadi sendawa dan keringat yang harumnya lebih harum dari minyak wangi yang paling harum. Pokoknya mah itu anu hobi makan wah. Hobi makan. Itu hobi makan di tulis nanti aduh. Nah, kenikmatan sama karena nanti kan manusia di akhirat nanti terdiri dari ruh dan jasad. Ya pasti sama seperti ketika di dunia sekarang juga ada kenikmatan, ada sakit yang bersifat jasadiah. Ya bisa melamun eta teh bobot kana padung pan nyeri eta teh. Jasadiah eta mah.
Tapi kalau mendengar berita bahwa misalnya gitunya, mendengar berita, bukan hanya berita lah. Kalau misalnya orang tuanya meninggal, badan masih sehat, tapi itu kan ke ruhnya, itu yang merasa sakit itu ruhnya. Sama nanti juga ada. Nah, hanya kalau untuk penghuni surga hanya yang nikmat itu, baik jasadiah ataupun ruhiyah. Kenikmatan ruhiyahnya sama sebetulnya dengan ketika di dunia. Kenikmatan ruhiyah di surga itu adalah keridhoan dari Allah. Mereka ada di surga. Tak Allah ridho itu, mereka ada di eta kenikmatan ruhiyah nama, kenikmatan batin nama. Kemudian juga diberi berita. Ini kan bukan terasa oleh jasad. Kemudian diberi berita bahwa Allah berfirman, aku telah menyembelih kematian, sehingga penghuni surga itu tidak akan meninggal, karena kematiannya sudah aku bunuh dan aku matikan oleh Allah. Nah, itu akan menambah rasa nikmat bagi penghuni surga. Tete kenikmatan batin loh gitu mah. Padahal sekarang juga sama, kenikmatan ruhiyah itu kalau mendapatkan tadi rahmat dan ridwan gitunya, rahmat kecintaan, kasih sayang dan keridhaan Allah, itu juga sudah Allah berikan sejak manusia di dunia. Nah, kenikmatan jasadiah mah ya pokoknya yang bersifat jasad lah. Mun panas ngiuhan gitu, katirisan disimut, nikmat itu. Mun katirisan ngeringkap gerak, nikmat itu jasadiah. Nah, mereka semua yang ada di surga akan kembali berkumpul bersama istrinya, bersama pasangannya, bersama keluarganya di dalam surga dalam keadaan riang, gembira, bahagia, senang, nikmat, pokoknya nyaman, dan sebagainya lah. Hanya itu yang dirasakan oleh mereka. Nah, mereka merasa demikian itu dengan segala pemberian, dengan segala anugerah yang Allah berikan di dalam surga. Dua tetap intinya ya, ada kenikmatan jasadiah, ada kenikmatan ruhiyah. Kenikmatan jasadiahnya sama, yang bersifat jasadiah tadilah makan minum, kan di surga kan di banyak surga kan yang menerangkan bagi mereka itu ada buah-buahan dan ukarar itu. Kemudian ada jannah itu kan taman gitu ya, tempat yang indah gitu kan, itu nikmat secara jasadiah kan, enak dipandang mata. Itu jasadiah semuanya. Eta ruhiyah nama tadi satu itu aku haramkan kenikmatan ruhiyah nama ada Allah beritakan gitu, Allah beritakan kepada mereka, aku telah membinasakan kematian sehingga tidak akan ada lagi kematian bagi penghuni surga. Nah, kemudian ada juga berita yang menggembirakan deh kan, terasa oleh batin kan, gembira banget gitu mah. Satu lagi yang Allah beritakan itu adalah aku haramkan murkaku atas kalian untuk selama-lamanya. Nah, aku haramkan murkaku untuk kalian selama-lamanya. Artinya Allah sudah tidak akan murka. Manusia mau melakukan apapun di dalam surga itu pek kumamaneh, cek Allah tinggi sesuatu ngambek kayak nama pek lah, terserah. Sebutnya tuh bisa rek jungkir balik, rek ajrak-ajragan, rek gulitikan, kau pekok mana atau cek urang mah. Wadinya eta hirup urang kumaha urang teu bener sama di ditu. Nah, kemudian ada hadis nih riwayat At-Tabrani ini ya. Hadis riwayat At-Tabrani dari Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Sauban maula itu istilah mantannya hamba sahaya. Ini maulanya maula Rasulullah, berarti mantan hamba sahaya Rasulullah. Jadi ada juga kan berarti Rasulullah itu membebaskan hamba sahaya.
namanya Sauban ya, ini mantan hamba sahaya Rasulullah SAW. Annahu qala, beliau bersabda, innakum ta'maluna a'malan la tu'rafu, sesungguhnya kalian itu mengamalkan amalan-amalan la tu'rafu, yang apanya, kalau ini misalnya dosa itu kan ada naon sebutnya teh, kalau di dalam sholat mayit, dalam sholat jenazah, di dalam sholat jenazah itu wa ta'lamu sirroha wa alaniyataha, itu di takbir keempatnya ada kata-kata tersebut, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta rozaqtaha wa anta qabaddaruha wa ta'lamu sirraha wa alaniyataha, engkaulah yang maha mengetahui yang tersembunyinya dari orang ini dan yang nampaknya. Nah artinya ini, kalian itu mengamalkan amalan-amalan la tu'rafu, yang tidak diketahui. Yaitu kan dosa itu ada dosa yang disadari, ada dosa yang tidak disadari. Nah kalian mengamalkan amalan-amalan yang tidak disadari lah gitunya, tidak diketahui. Wa yushikul ghaibu an yasuba ila ahlihi, dan semoga saja gitu ya, orang yang di sini disebutnya orang yang entah kemana gitunya, orang yang hilang, anggaplah ya, semoga saja orang yang hilang itu nanti akan kembali berkumpul dengan keluarganya. Goib di sini hilang, terasing dan sebagainya lah gitunya, mudah-mudahan nanti akan berkumpul dengan keluarganya. Masruron fa masrurun au makzubun, tetap saja sebetulnya manusia itu akan terbagi menjadi dua, ada yang berkumpul dalam keadaan berbahagia, ada juga yang berkumpul dalam keadaan berduka, bersedih. Jadi neraka berarti di surga nggak ada kesedihan. Jadi surga itu tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi. Kalau di surat Al-Ghasyiyah itu diungkapkan dengan diantaranya dengan la tasma'u fiha lagiyah. Di dalam surga itu tidak ada lagi disebutnya suara sumbang, suara miring, kesedihan, apa namanya yang semacam itu tidak. Pokoknya hanya yang ungkapan-ungkapan kebahagiaan, kenikmatan, hanya itu saja yang terungkapnya, yang terucap itu dari penghuni surga. Alhamdulillah deui penghuni surga mah. Mun di neraka tak ada deui, aduh Allah di penghuni neraka mah. Ada so babuk kudu belah ditu, aduh ya gitu ya pokoknya. Kalau di surga ini hanya nah ini ya, hadis barusan riwayat At-Tabrani nya bahwa kalian mengamalkan amal-amal yang tidak disadari, yang tidak disadari. Nah mudah-mudahan nanti orang yang gaib, orang yang terpisah, orang yang asal mah gaib, orang yang hilang akan kembali kepada keluarganya ya, tapi tetap kan kembali kepada keluarga nanti. Fa masrurun au makzumun, ada yang berkumpul dalam keadaan bergembira, ada juga yang berkumpul dalam keadaan sedih, berduka, menderita. Nah ayat yang semakna dengan ini ada di surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 21. Ini bunyi ayatnya, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu, barang siapa yang catatan amalnya didatangkan dari arah sebelah kanannya, ia akan mengatakan ha ummuqra'u kitabiyah, lihatlah, bacalah kitabku ini. Buniato, tinggal itu kitab saya. Tuh, karena datang dari kanan. Itu ya, datang dari arah sebelah kanan itu ha ummuqra'u kitabiyah,
lihatlah, bacalah oleh kalian kitabku. Inni zonantu anni mulaki hisabiyah. Aku memang sudah yakin bahwa aku akan mulaki kitabiyah itu akan bertemu dengan optimis. Berarti kan begitu mendapat catatan kitabnya saja itu mereka yang datang dari sebelah kanan sudah merasa optimis. Di kitab saya sok baca bisa keningali teh iqra kitabiyah teh ha ummuk ra'u kitabiyah, bacalah kitabku ini oleh kalian. Wa ini zonantu aku yakin anni mulaki hisabiyah, bahwa aku akan akan bertemu gitunya dengan proses hisab tersebut. Fahuwa fi isyatin rodiyah. Nah, orang yang seperti ini akan hidup dalam keadaan ridho. Ini soal ini ya, ini di surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 21. Jadi ada beberapa ayat yang menerangkan demikian, yaitu yang catatan amalnya diberikan datang dari arah sebelah kanannya, beruntung dan berbahagia teh anu eta namanya kelompok yang beruntung dan berbahagia. Nah, sekarang yang sebaliknya, lanjutan ayatnya ya. Fa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrihi, barang siapa yang catatan amalnya didatangkan dari arah belakangnya, fasaufa yad'u suburo, maka dia akan sekonyong-konyong, dia seketika. Barang siapa catatan amalnya didatangkan dari arah dari arah belakangnya, maka seketika itu juga dia akan berteriak, celakalah aku. Wayasla sa'iro. Nah, memang pasti kesananya wayasla sa'iro, dia akan merasakan panasnya api neraka. Itu ayatnya ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrihi, barang siapa catatan amalnya didatangkan dari arah belakangnya, fasaufa yad'u suburo, maka seketika itu juga akan berteriak. Eta suburo itu artinya celakalah aku. Dan lanjutannya wayasla sa'iro, pasti masuk neraka. Nah, sekarang penjelasannya. Catatan amalnya didatangkan dari, kenapa kalau kanan lawannya bukan kiri? Kan kelompok yang ini kan berseberangan kan, kelompok yang berseberangan, kelompok yang berbeda, berlainan arah. Kalau tadi yang kelompok orang-orang yang beruntung dan berbahagia itu catatan amalnya didatangkan dari arah kanan. Kalau yang ini catatan amalnya datang dari belakang. Jadi kenapa ini lawannya bukan kiri gitu ya? Kalau kanan itu lawannya ini bukan kiri, malah dari belakang. Nah, ini penjelasannya nih. Catatan amalnya didatangkan dari arah belakang ya, karena dia itu tangan kirinya dibelenggu, ditarik ke belakang. Tangan kirinya itu artinya kan ketika catatan amal itu diberikan kan harus diterima. Diterima kan dengan tangan berarti. Nah, orang yang celaka ini tangan kirinya itu dibelenggu ke belakang. Jadi karena tangannya dibelenggu, ditarik ke belakang, ya maka intinya kan mau diberikan ke tangannya gitu supaya diterima. Ternyata tangan kirinya ini ditarik, dibelenggu ke belakang. Nah, maka bunyi ayatnya seperti ini. Barang siapa yang catatan amalnya didatangkan dari arah belakang, karena tangan kirinya itu ditarik dan dibelenggu ke belakang. Ya, haitsu tasna yadahu khalfahu. Nah, tangannya itu ditarik dan dibelenggu ke belakang. Yu'to kitabahu biha. Nah, maka catatan kitabnya itu didatangkan dari arah belakang. Sementara tangan kanannya itu terkunci, tidak bisa menerima.
tangan kanannya itu dibikin terkunci lah, tidak bisa bergerak gitunya ketika menerima kitab. Jadi tangan kirinya yang bergerak menerima itu catatan kitab tersebut, tangan kanannya oleh Allah dibelenggu, anggaplah dibuat kaku, jadi tidak bisa bergerak untuk mengambil catatan amalnya. Tangan kirinya lah yang menerima catatan amalnya. Ya, sementara tangan kanannya itu kalau di sini disebutnya maglulatan ila unukihi, oleh Allah diikat, dibelenggu di tengkuknya. Fa iza qara'a kitabahu, nah begitu dia sendiri melihat catatan amalnya, langsung seketika itu juga berteriak. Seketika itu juga berteriaknya, wanada ya saburoh, celakalah aku. Kalau di beberapa kalinya ada kan di ayat surat apa yang menerangkan bahwa orang-orang kafirnya, sebetulnya kan kalau Allah bicara yang masuk neraka kafir, Quran menyebut yang masuk neraka itu kafir. Orang-orang kafir ketika membaca catatan amalnya sendiri, mereka kan terperanjat, mereka terperangah, terbelalak, mengatakan ini kitab apa, begitu komplit, tidak yang besar, tidak yang sangat kecil pun tercatat semuanya. Ari sugan teh baheula mah anu lah pirage sakieu lah, kumaha dosa sakieu mah lah. Ari sugan teh pirage-pirage teh moal aya catatanana, enggak ada. Ternyata akan membuat mereka terperanjat. Ini kitab apa? Padahal itu kitab catatan amal sendiri. Maksudnya kitab apa teh? Yaitu karena ternyata tidak yang besar, tidak yang kecil, semuanya ternyata tercatat lengkap, tidak ada yang terlewatkan. Nah ini ketika mereka membaca catatan amalnya sendiri, seketika itu juga berteriak, celakalah aku. Ya, celaka dan menderita. Summa yadkhulu jahannam, kemudian mereka masuk neraka jahanam, yaslaharona roha wasyiddatiha, dan merasakan panas dan kerasnya azab di dalam neraka. Nah ini ayat yang sebanding dengan makna yang ini. Itu di tadi surat Al-Haqqah sama, surat Al-Haqqah juga berdampingan yang menerangkan golongan yang beruntung dan berbahagia. Tadi di surat Al-Haqqah ayat ke-19 sampai ayat 21. Di Al-Haqqah nih ayat surat ke-69. Kurang baca gedenya lebar ya. Ya, surat ke-69 Al-Haqqah teh hak, al-haq benar. Ini nama Al-Haqqah ini Al-Haqqah ini salah satu nama hari kiamat. Ada Al-Ghoshiyah, ada Al-Qoriyah, ada Al-Zalzalah, ada Al-Haqqah. Kalau Al-Haqqah itu hari kiamat dinamai dengan Al-Haqqah itu maksudnya menunjukkan bahwa ini benar-benar benar. Bukan betul-betul bukan. Bukan pertama. Ya mah Al-Haqqah itu artinya bahwa kiamat itu benar. Tata ingin menyampaikan itu gitunya dengan Al-Haqqah itu sebutan juga untuk hari kiamat. Al-Haqqah itu artinya benar, yang sesungguhnya, benar nusa estuna ini naon gitu. Di pokoknya banyak kata menunjukkan, ingin menerangkan, menyampaikan itu bahwa kiamat itu benar-benar benar gitu. Tak hari kiamat Al-Haqqah gitu tamakna nanti. Jadi antaranya inilah yang akan terjadi, yang akan situasi diantaranya pada hari kiamat itu yang tadinya kalau ayat 19 fa amman utiya kitabahu biyaminihi, barang siapa yang catatan amalnya didatangkan dari arah kanannya, fayaqulu, dia akan mengatakan ha umuqra'u kitabiyah,
Dia berkata ambillah bacalah kitabku ini, ditembong-tembong ke batur tuh gitu tah. Oke. Sering ningali itu kitabku. Nah, ini perkataan hak umum ke orang lain gitu, dia mengatakan begitu dia menerima catatan kitabnya dari arah kanannya, hak umum ikra'u itu kepada orang lain, dia berkata ikra'u itu jama, bahkan bacalah oleh kalian. Artinya kan dia perlihatkan kepada orang lain kitabnya. Hak umum, ayo ikra'u, bacalah oleh kalian kitabiah, kitabku ini. Ya gitu, tetap sayang kali. Terus ada gigiran anak tah, dia menerima dari arah kirinya. Yang sudah ningali tah ieu. Selesai tempat yang ditinggali mana namanya mau kan. Pemiliknya saja izin ningali itu. Pemiliknya saja mengatakan, aduh ini catatan amal kitab apa gitu kan. Begitu lengkapnya catatan amalnya, artinya dirinya sendiri nggak mau itu melihatnya. Tapi iyo, ikra'u kitabiah. Nih kitabku baca oleh kalian. Ini zonantu animulakin hisabiah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Artinya aku yakin akan menghadapi hisaban. Nah, tapi kan optimis ya kan hisaban yang ringan. Kalem beda hisab gak. Oh, catatan amal gitu formalitas paling dihisab gue. Aduh, ya karena memang ayatnya pun kan menerangkan demikian. Kalau catatan amal itu datang dari arah kanannya, maka ini orang yang bagaimana? Fasaufa yuhasabu hisaban yasiro, yaitu orang ini akan mendapatkan hisaban yang ringan. Hisaban yang ringan itu seperti apa? Tadi kan di hadis tadi Rasulullah menerangkan, bukan sebetulnya itu dihisab sebenarnya mah. Hanya memang orang ini kan tidak termasuk ke dalam orang yang masuk surganya tanpa hisab. Memang tidak termasuk kalau ke dalam kelompok itu, tapi nyawa formalitas saya mah. Jalani sajalah. Tapi ini kan hanya formalitas. Nah, sampai ayat hari lebarnya kalau di surat Al-Haqqahnya lanjutannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi, kutufuha daniyah, buah-buahannya dekatnya. Tak eta geuningan aya buah-buahannya dekat, mun kitu alpukat di dieu kudu naik heula. Gitu mah tinggal yang alpukat tinggal gitu ya, datang alpukatna yang teraya nungguan sebenarnya asakna malah aya gitu mah hayang aya nunggu asak. Kulu washrobu hani ambima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan nikmat. Kulu washrobu hani ambima, makan minumlah kalian dengan nikmat karena amal yang telah kalian kerjakan ketika pada hari lalu itu, artinya ketika di dunia. Yang makan dan minumlah dengan nikmat karena apa yang telah kalian amalkan ketika di dunia. Nah, ini ya kelompok yang kedua yang berseberangannya, jadi yaitu kelompok yang catatan amalnya didatangkan dari arah kiri. Nah, di dalam surat Al-Haqqah juga rangkaiannya sama dengan yang ada di Al-Insyiqaq. Setelah menerangkan yang beruntung, berbahagia, bersambung langsung dengan yang celaka itu dan menderita. Diawali dengan fa'amma man utiya kitabahu bi waro'a zohrihi. Nah, kalau di sini di surat Al-Haqqah wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi, kiri. Di sini sebutnya bukan waro'a. Kalau waro'a itu bahasa Arabnya belakang. Waro'a zohrihi teh belakang punggungnya, dari arah
belakang, bahkan disebut zohrihi teh punggung kan supaya tegas bahwa ini datangnya dari arah kitab itu datangnya dari belakang. Nah kalau di ayat ini fa amman utiya kitabahu bisimalihi, kiri disebutnya, simal itu kirinya. Kalau tadi yamin kanan, simal kiri, itu bahasa Arab nanti. Bisa kayak mau naik angkot di Arab, simal kiri itu orang mah. Bisa we naik angkot di ditu gitu tah lamun rek eureun teh. Emang udah di Arab jalan ke di kanan, ada kuda ge yamin rek eureun mah lain simal atuh ke tengah jalan udah mah. Da Arab di kanan jalurna ge. Di Indonesia kan di kiri kendaraan teh. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Halah, kan ini bentuk ungkapannya yang keluar nih dari mulut mereka. Adapun orang-orang yang kitabnya, adapun orang yang catatan amalnya, kitabnya didatangkan. Di sini pun ini penerjemahnya. Penerjemah tidak menyebut dari arah kiri. Simal di sini adapun orang yang kitabnya diberikan ke tangan kirinya. Kalau di ayat Al-Insyiqaq ini kan dari arah belakang. Nah, karena tangannya tadi memang di bahasa Sundana diparieuskeun. Apanya diparieuskeun teh? Dipelintir ke arah belakang. Nah, sehingga tangan kirinya ke belakang. Jadi ini yang mau menyerahkan catatan amalnya ya dari belakang, karena tangan kirinya dipelintir ke arah belakang. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau secara redaksinya memang kan satu menyebut wara'a zohrihi, ayat ini menyebutkan shimalihi, kan seolah-olah itu dua arah yang berbeda, belakang dan kiri. Apa catatan amalnya dua kali diberikannya? Apa catatan amal ini diberikannya dua kali, itu satu kali dari depan, dari belakang, satu kali lagi dari kiri. Nah ternyata dua ungkapan tersebut itu menerangkan hal yang sama, karena tangan kirinya itu dipelintir ke arah belakang, sehingga yang memberikan kitabnya itu datangnya dari arah belakang, karena tangan kirinya dipelintir ke arah belakang. Itunya tidak ada perbedaannya. Kalau di Al-Insyiqaq itu wara'a zohrihi, kalau di surat Al-Haqqah itu fa amman utiya kitabahu bisimalihi. Secara harfiah simal kiri. Ini tadi kita bisa naik angkut. Di Arab di Arab kendaraan di kanan, lain di kiri. Atau kiri ke tengah, lamun simal waktu itu ke tengah atau berlain dek eureun. Fayaqulu, seketika itu juga ketika itu juga terucap ya, dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak tahu dan sehingga aku tidak tahu tidak akan mengalami hisab gitulah, sehingga aku tidak mengetahui dan tidak mengalami hisab. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak tahu gitu bagaimana hisabanku. Ya laitani kanatil qadiyah. Ini bentuk-bentuk tamani teh ngalamun teh andai saja. Kanatil qadiyah, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatunya. Jadi banyak kan sebetulnya yang mengira seperti ini, bahwa kematian di dunia itu adalah akhir dari segala-galanya, akhir dari hidup manusia. Dan ini ternyata di antara bentuk penyesalannya, andai kematian dulu itu yang menyudahi segala-galanya. Ma'agna anni maliyah, ternyata hartaku tidak berguna sama sekali. Ya, ma'agna anni maliyah, ternyata hartaku tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak menolong sama sekali. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang dariku. Khuzuhu faguluhu,
Allah berfirman, tangkap dia. Alah, iya kata malaikat itu tembak euy. Ringkus. Ya khuzuhu, itu tangkap. Allah memerintahkan khuzuhu, tangkap orang itu, faghulluhu, lalu belenggulah, ikatlah tangannya ke lehernya. Summal jahima salluhu, kemudian lemparkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuh, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Agus lah pokoknya itu menderita amat lah pokoknya mah. Kayaknya ya sampai di situ memang rangkaiannya sampai ke ayat 36 sampai 26 tadinya berapa? 19 mah itu rangkaian orang yang dari ayat 25 tadi tanya wa amma man utiya kitabahu bisimalihi. Nah dari situ mulainya. Ini kan yang menerangkan orang yang celaka. Orang yang celaka, nah mulainya di Al-Haqqah dari situ, dan sama itu kan mau dimulai dari barang siapa catatan amalnya didatangkan dari, kan dimulainya sama dari situ. Nah kenapa demikian? Ini lanjutannya nih. Innahu kana fi ahlihi masruro. Ini sangat penting nih. Kalau ini kan untuk sekarang. Kenapa mereka ini mengalami nasib demikian di akhirat? Innahu kana fi ahlihi masruro. Karena ketika di dunianya dia bergembira. Itu terjemah harfiahnya. Karena ketika di dunianya dia bergembira bersama keluarganya. Itu di dunia itu kudu menderita. Kumaha itu? Bisikia gitu, dia itu ketika di dunianya dia bergembira bersama keluarganya. Orang teh menang bunga gitu itu. Apa tidak boleh bergembira? Ini kalau terjemah harfiahnya innahu, sesungguhnya dia itu karena dulu yaitu ketika di dunia fi ahlihi, di dalam keluarganya masruro, bergembira. Nah maknanya adalah innahu kana fid dunya farhan la yafkiru fil awaqib. Ketika di dunianya itu hanya berarti maksudnya ya, ketika di dunianya itu hanya bersenang-senang dengan keduniaan, apa yang ada di dunia, la yafkiru fil awaqib, sama sekali tidak memikirkan akibatnya apa nanti di akhirat. Ini tidak memikirkan akibat di akhiratnya apa ya, karena itu ini nih maknanya tadi kalau terjemahnya kan, karena ketika di dunia itu dia bergembira bersama keluarganya. Kalau berdasarkan harfiah teh urang teh di dunia teh menang bunga itu kumaha? Kudu menderita di dunia teh. Ari ngadoa fi dunya hasanah kira. Wa fil akhirati hasanah. Nah, seperti ini maksudnya, yaitu di dunianya itu hanya bersenang-senang dengan dunia dan keduniaannya. Nah, la yafkiru fil awaqib, tidak pernah memikirkan di akhirat nanti mau bagaimana. Nah, itu maksudnya ya yang dengan redaksi seperti ini maknanya di dunianya itu hanya bersenang-senang dengan dunia dan keduniaannya, la yafkiru fil awaqib, tidak pernah memikirkan akibatnya di akhirat seperti apa. Wala yakhafu mimma amamahu, dan nah ini memang iya gitu. Jadi ada yang memang gitunya, ada yang memang la yakhafu mimma amamahu, merasa tidak takut dengan azab yang azab di akhirat. Ada yang merasa tidak takut dengan azab di akhirat, ada juga yang lupa, lalai, lupa dan lalai gitunya tentang azab di akhirat. Ya nantilah di sana terbukti setelah menerima catatan amal kitabnya, baru
kaget setengah mati. Terus ada menerima catatan kitab itu tukang ketang. Begitu dah menerima catatan kitabnya dia baca. Seperti tadilah bentuk penyesalannya. Nah, ini karena ketika di dunianya hanya bersenang-senang, maksudnya bersenang-senang itu dengan dunia dan keduniaannya, tidak pernah memikirkan akibatnya di akhirat, dan juga tidak merasa takut dengan apa yang ada di akhirat, dengan azab yang ada di akhirat. Wa innama yattabi'u hawahu, alah dina pembahasan mana wae geus kieu pasti orang yang demikian itu adalah orang yang hanya mengikuti hawanya, orang yang hidupnya mengikuti al hawa, bukan mengikuti al haq. Pan gitu pan itu sebetulnya hanya ayat 2, ada al haq, ada al hawa. Wa innama yattabi'u hawahu, orang yang hidupnya itu hanya mengikuti kahayang jeung resep. Sama kan mau di kitab manapun dah kieu masalahnya sama saja. Orang yang demikian itu orang yang hidupnya itu hanya mengikuti keinginan dan kesukaan dirinya. Wa yarkabu syahwatahu, walah komo ieu mah dan naonnya seolah-olah bahasa dan menunggangi syahwatnya. Artinya kalau diibaratkan berlayar teh banyak, berlayar mengarungi kehidupan gitu. Perahunya itu adalah syahwatnya, bukan al-haq gitu. Perahunya itu bukan al-haq. Kapalnya itu kapal untuk berlayarnya bukan al-haq tapi syahwatnya. Ya syahwat eta keinginan. Ini bahasa penulisnya, ini bahasa penulis kitab tafsir ini. Nah, orang yang seperti itu, tapi memang iya masalahnya orang yang demikian itu pasti dia itu sebetulnya hanya mengikuti al-hawa, bukan al-haq yang diikutinya. Wa yarkabu syahwatahu, dan ya yarkabu mah kalau kuda teh kendaraan teh yang ditungganginya apa? Syahwatnya. Ya, terus berjalan kemana? Ya anggaplah disebutnya kan manusia ini di dunia kan mengarungi, disebutnya bahasa ini kan mengarungi kehidupan. Kalau diibaratkan mengarungi samudra mah, terus kapalnya apa gitu? Alatnya, kapalnya ini untuk mengarungi samudra. Ini nasihat Ali bin Abu Thalib begitu. Nasihat Ali bin Abu Thalib teh beliau menganalogikan manusia hidup di dunia itu seperti mengarungi lautan. Jadikanlah takwa kalau nggak salah sebagai perahunya, kemudian iman sebagai layarnya itu, supaya kemana ini mengarah, ke arah yang benar pasti. Karena di lautan itu kan tidak jelas arah sebetulnya kan kalau tanpa kompas. Yang terlihat itu kan hanya lautan ke sekelilingnya. Mau kalau yang kalau seorang yang naik kapal kemudian karam terus mau berenang ke arah mana? Terus mau berenang ke arah mana? Itu kan karena tidak ada yang nampak, hanya lautan. Tak eta mau ke arah mana supaya benar itu tak eta mengarungi lautan mah. Mengarungi kehidupan gitu. Ali bin Abu Thalib menasehatinya gitu, jadikanlah kapalnya itu iman itu, atau dibalik lah, saya lupa lagi persisnya. Layarnya itu adalah ketakwaan itu, supaya berlayar itu mengarah ke arah yang benar. Ini sampai di sana barusannya syahwatnya itulah yang menjadi tunggangannya batoron wa ashiron, menyalahgunakan kenikmatan dari Allah. Menyalahgunakan kenikmatan dari Allah, batoron itu menyalahgunakan kenikmatan dari Allah, tak hidup di dunianya itu kemudian kufur nikmat, li adami khuturihil akhirah bibalihi, ya karena memang nggak pernah gitu tersirat, terpikir, mikirkan akhirat, nggak ada. Karena tadi kan hidupnya itu hanya bersenang-senang dengan dunia dan keduniaan, yang nggak pernah berpikir tentang akhirat.
Tidak pernah terlintas gitu, boro-boro terpikir, terlintas malah ketika ada yang bicara, ketika mendengar akhirat, hare-hare masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Bukan lagi tidak berpikir, boro-boro berpikir, tersirat pun nggak ada itu di dalam dirinya. Akhirat seperti apa, akhirat bagaimana, mau seperti apa nanti di akhirat, nggak ada. Mau tadi gitu, hanya bersenang-senang dengan keduniaannya. Nah, iya tak akibatnya ini bagus nih ya kata-kata dari penulis kitab tafsir ini. Orang yang demikian itu fa'aqabahu zalikal farhal yasiro hazanan tawilan, maka kegembiraan yang hanya sebentar, yasir sebentar, sedikit, ringan, maka kegembiraan yang sebentar, yang sedikit itu akan berganti dengan hazanan tawilan, kesedihan tanpa akhir. Ini banyak kata-katanya jadi kenikmatan, kegembiraan, kebahagiaan di dunia yang hanya tadi itu ya dunia makan. Kenikmatannya waktunya sebentar, kadarnya rendah, jumlahnya sedikit, itu akan berganti diikuti oleh kesedihan yang tiada akhir, kesedihan yang abadi. Innahu, ini tanggung sedikit lagi nih ya. Innahu zonna alla yahur. Ya iya, tak pemikiran akhirat ya tak, kalau ayat Al-Qur'an ini mengungkapkannya dengan kata-kata seperti ini. Innahu zonna alla yahur. Sesungguhnya dia mengira tidak akan kembali kepada Allah. Nah itu kalau tadi di surat Al-Haqqah kan bentuk penyesalannya itu andai saja dulu kematian itu adalah akhir dari segala-galanya, ngeunah atuh cek Allah teh mun kitu mah. Yang ngeunah meureunnan gitunya apa nama di dunianya bahagia gitu diedankeun lah pokoknya mah dengan keduniaannya, meninggal itu akhir segalanya, ngeunah cek Allah teh hirup siga kitu. Innahu zanna alla yahur, dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah. Ini sebetulnya sebabnya ini sebetulnya di dalam rangkaian ayat ini sebetulnya sebab yang paling mendasar bahwa dia mengira tidak akan kembali kepada Allah. Ya, dia mengira annahu la yarji'u ilallah, tidak akan kembali kepada Allah, wala yub'atsu lil hisabi wal iqab. Dia tidak mengira bahwa akan dibangkitkan lalu dihisab dan menerima balasannya. Wala yu'adu ba'dal maut, dia mengira tidak akan dihidupkan kembali setelah matinya. Ya, satu ayat lagi nih, tanya penyebab utamanya. Dia mengira bahwa tidak akan dihidupkan, tidak akan kembali kepada Allah. Dia mengira tidak akan dihidupkan kembali untuk dihisab dan menerima balasannya. Ayat terakhir nih rangkaiannya ya, satu lagi, bala inna rabbahu kana bihi basiro. Ya, bala di sini kata-kata bantahan untuk yang ya sebelumnya gitu, mengira tidak akan kembali kepada Allah. Nah itu dibantah, tidak demikian, tidak sekali-kali. Inna rabbahu kana bihi basiro. Ya sesungguhnya manusia itu akan kembali kepada Tuhannya. Yarji'u ila rabbihi, nya bahwa semua manusia itu akan kembali kepada Tuhannya. Wasayu'iduhullahu kama bada'ahu, Allah akan mengulangi penciptaannya, mengulangi sebutnya, Allah akan mengulangi penciptaannya atau menghidupkan kembali manusia seperti bagaimana dulu Allah menciptakannya, dan memberi balasan atas semua amalnya, apakah itu yang baik ataupun yang buruk. Bi annallaha rabbahu, karena Allah lah Tuhan sesungguhnya bagi mereka, kana bihi baik bagi orangnya, baik kepada orangnya, wa bi a'malihi atau amalnya,
baik kepada orangnya ataupun kepada amalnya, aliman khobiron, Allah benar-benar maha mengetahui. Kalau kepada orangnya anggap seperti ini, lamun cek orang Sunda mau apal jeung si pujitna, istilah nanti apal jeung si pujitna atau si eta mah, artinya sangat mengenal betul gitu kan, maksudnya ungkapan demikian. Nah Allah itu mengenal betul setiap orang dan seluruh amalnya. La yakhfa alaihi minha syai'un, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Nah, karena kan Allah sendiri kan maha tahu, saksinya banyak, yang mencatat amal ada, nggak akan ada yang terlewat. Yang mencatat amal kan ada, Allah menugaskan kan malaikat khusus mencatat amal, kerjanya nggak ada yang lain, mencatat. Dan malaikat itu kan disebutnya makhluk yang tidak pernah berkhianat, tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan catat, berarti mencatat dan benar. Setelah dibendel, setelah dijilid, jadi kita berikan kepada pemiliknya, kan kaget pemiliknya kan. Ini kitab apa? Tidak besar, tidak yang besar, tidak yang kecil, semuanya ada. Nah karena Allah ini yang tadinya innallaha rabbahu, ini penjelasan dari inna rabbahu kana bihi basiron. Sesungguhnya Allah terhadap manusia itu basiron, itu mengenal sampai ke melihat sampai ke hal-hal yang tersembunyinya. Mentak ungkapan orang Sunda mah kitu, apal ka jeung si pujitna si eta mah. Artinya apalah ke hal-hal yang mungkin orang lain tidak tahu, tersembunyi bagi yang lain. Nah ini maksudnya kalau Allah itu mengenal betul manusianya dan seluruh amalnya, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Nah bahkan kan di surat Al-Baqarah itu teh in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, apakah kalian tampakkan atau tetap kalian sembunyikan di dalam hati, pasti dihisab oleh Allah. Nah sampai di sini nih ya. Nah ini juga terakhir. Ayat-ayat ini menekankan nih kepada manusia bahwa di akhirat nanti itu waktunya menerima balasan. Di akhirat itu waktunya menerima balasan, bukan lagi waktunya beramal. Saya tanya secara keseluruhan lah gitunya, Allah menerangkan demikian itu bahwa nanti di akhirat itu waktunya menerima balasan, bukan waktunya beramal. Itu kan ada yang mengatakan begitu melihat neraka, iya saya beriman, aing cek Allah teh borang saya di itu karena mengatakan atuh lain ge iman ari geus kadeuleu bagus sia teh iman mah baheula nabi nerangkeun ieu teh percaya teu. Ya kan gitu kan, yang namanya beriman itu adalah percaya enggak bahwa nah ini yang kalian lihat sekarang itu dulu sudah diterangkan oleh Rasulullah, oleh utusan Allah, baheula pantu percaya. Setelah mengatakan melihat neraka sendiri langsung oh iya beriman. Tetan merang. Ya kieu. Seueuh sia ustiduna iman seskadeuleu kakarang ngomong gitu. Urang dicarekan ku Allah teh. Tadi teh eta teh benci urang giwing sia teh izin aing ninggalin geusna. Kepala ikat teh tadinya khuduhu wa gulluhu. Jadi giwing kan kita benci urang ringkus teh kitu balangeun lah. Geuleuh aing ninggalin cek Allah teh beureunan beriman ayeuna. Nabi jadi itu ningali aing cenah si eta beureunan baheula geus ku aing teu ditepikeun teh. Tapi aing baheula kan arah roces teh riweuh we jeung urusan kadunyaan. Antep cek Nabi teh tangke